Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian mutu pelayanan kebidanan dengan teknik wawancara. Nah, yang kita bahas pada siang hari ini ada pengertian, tujuan, komponen, kemudian menjadi pendengar yang baik, teknik wawancara itu sendiri, dan faktor yang mempengaruhi wawancara. Pengertian di sini, wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di mana penilaian mendapat keterangan secara lisan dari seorang sasaran penilaian. Kemudian data diperoleh langsung dari orang yang dinilai melalui suatu pertemuan atau percakapan. Wawancara sebagai pembantu utama dari metode observasi. Di sini juga wawancara itu untuk menggali gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat atau diperoleh melalui observasi, dapat digali dari wawancara, jenis wawancara yang sering digunakan dalam penilaian mutu, dan wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilaksanakan berdasarkan pedoman-pedoman berupa panduan penilaian yang telah disiapkan secara matang sebelumnya. Tujuan dalam wawancara ini adalah untuk mampu memahami perilaku orang lain, menggali perilaku bila setuju dan tidak setuju, memahami perlu memberikan pujian, menciptakan hubungan personal yang lebih baik, serta mendapat informasi bisa digali dengan melihat situasi atau sikap tertentu dari responden kita atau yang kita wawancarai untuk menentukan suatu kesanggupan, mendorong untuk bertindak, dan mungkin ketika wawancara juga memberikan nasihat. Komponen di sini ada komunikator, ada masalah yang perlu digali, kemudian channel atau saluran. Saluran ini hubungan antara komunikator. Menjadi pendengar yang baik di sini harus mengerti arti yang pendengar yang baik, memahami tujuan mendengarkan, mengetahui teknik mendengarkan yang baik, dan menjalankan prinsip mendengar yang baik juga. Mengerti pendengar yang baik artinya ketika kita memberikan pertanyaan, mewawancarai, kemudian responden kita mulai menjawab. Nah, ketika dalam menjawab, kita memberikan respon positif, salah satunya dengan melihat ke responden, tidak mengerjakan yang lain ketika mendengarkan responden dalam memberikan penjelasan. Teknik wawancara di sini ada inisiatif. Mungkin ketika kita menemui masalah, kita bisa langsung berinisiatif menggunakan teknik wawancara ini langsung. Atau pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung, secara tidak langsung kita tidak menanyakan masalah langsung responden, tetapi melalui pendekatan pelan-pelan dan tidak menjurus pada masalah inti dari masalah itu. Jadi kita menggali sedikit-sedikit. Kita memberikan pertanyaan terbuka di mana responden kita atau yang kita wawancara itu bisa memberikan jawaban secara terbuka. Menggunakan aktivitas verbal, kemudian wawancara spontan, dan penanganan ekspresi yang timbul dalam wawancara. Nah, pada wawancara ini memiliki kelebihan kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari responden yang kita wawancarai. Di sini tentunya akan ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang menunjang di sini adalah kecakapan pewawancara, sikap wawancara, pengetahuan, serta sistem sosial. Di sini sangat berhubungan sekali ketika pewawancara itu memiliki kecakapan, pengetahuan cukup tentang masalah yang ingin digali, serta menunjukkan sikap positif pewawancara, maka mungkin hasil yang didapat ketika proses wawancara pun juga akan lebih maksimal. Nah, berikut adalah faktor penghambat pewawancara yang kurang cakap, sikap pewawancara yang acuh tak acuh, serta pengetahuan klien yang kurang. Ini mungkin akan sangat menghambat ya. Contohnya di sini bahasa yang digunakan untuk pewawancara dan yang diwawancarai berbeda. Mungkin penerimaannya juga akan pemahaman, penerimaan, pengertian itu juga akan berbeda sehingga menghasilkan jawaban yang mungkin kurang dalam
isi untuk menggali masalah. Kelebihan dari wawancara ini ada flexibility, di mana pewawancara dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat itu. Mungkin diberikan penjelasan pada responden bila pertanyaan kurang dimengerti. Karena di sini yang diwawancarai bisa langsung menanyakan bila ada istilah yang tidak dipahami langsung kepada pewawancara atau yang memberikan pertanyaan. Kemudian non-verbal behavior, yaitu pewawancara dapat mengobservasi perilaku nonverbal, misalkan ketika diwawancara itu muncul rasa tidak suka, perilaku atau perilaku yang lain ketika menjawab pertanyaan. Dan completeness, ya, pewawancara memperoleh jawaban atas keseluruhan jawaban yang diajukan secara langsung. Jadi langsung ketika wawancara, si pewawancara ini bisa dapat menggali lebih dalam lagi untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan. Time of interview, wawancara dapat menyusun jadwal yang relatif pasti ya, kapan, di mana, sehingga data yang diperoleh tidak keluar dari rancangan yang sudah disusun. Jadi kita sudah membuat rancangan pertanyaan sehingga nanti ketika bertemu dengan responden topiknya tidak jauh bila ada keluar atau ada improvisasi. Kemudian data yang diperoleh dapat langsung diketahui objektivitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka atau bertemu langsung dengan yang kita wawancarai. Namun di sini juga ada kelemahan ya, tiap teknik itu memiliki kelemahan. Proses wawancara itu membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Ya, pasti. Kemudian keberhasilan wawancara tergantung pada kemahiran pewawancara dalam menggali, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban. Makanya di sini faktor penunjangnya pun juga sangat penting. Salah satunya pengetahuan dari pewawancara, kecakapan dalam bertanya. Nah, responden sulit menyembunyikan identitas dirinya sehingga pewawancara bisa dipandang mempunyai potensi yang bisa mengancam dirinya sehingga jawaban harus diberikan secara ekstra hati-hati, apalagi jika jawabannya direkam. Jadi kalau kita ketemu dengan yang kita wawancarai atau responden, ada kemungkinan responden ini sudah menyiapkan jawaban yang baik supaya sesuai harapan, jawabannya itu sesuai dengan harapan si pewawancarai. Jadi mereka mungkin akan bersikap hati-hati. Penilaian mutu dengan wawancara ini spesifik digunakan pada hal-hal berikut. Saat tim penjaga mutu atau melakukan validasi, di sini interpretasi data yang bertujuan mengatasi masalah. Ini yang kedua, menilai alasan yang digunakan untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, menilai kemampuan terhadap perkembangan kasus pada mutu pelayanan kesehatan. Instrumen penilaian mutu dengan wawancara dapat berupa kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun dengan baik, sehingga pewawancara selama melakukan wawancara dapat menulis jawaban atau tanda pada lembar tersebut. Jadi tidak, yang baik itu dalam wawancara ini kita sudah menyusun pertanyaan, sehingga ketika responden menjawab, kita sudah siap untuk mencatat atau memberikan tanda pada lembaran yang sudah kita gunakan untuk rancangan pertanyaannya. Teknik dokumentasi di sini untuk wawancara, dokumentasi adalah suatu sistem pencatatan pelaporan informasi tentang kondisi perkembangan kesehatan pasien semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Ini dari semua cara, mulai dari observasi, kemudian wawancara. Nah, terakhir adalah adanya teknik dokumentasi. Pembagian dokumentasi di sini ada sumber resmi dan sumber tidak resmi. Jadi ada dua kategori. Untuk sumber resmi, dokumen yang dibuat atau dikeluarkan lembaga perorangan atas nama lembaga. Ada dua bentuk, yaitu sumber resmi normal dan resmi informal. Kemudian yang sumber tidak resmi, dokumen yang dibuat dikeluarkan oleh individu, tidak atas nama lembaga. Ada yang bentuknya formal dan informal juga. Penilaian mutu dengan dokumen ini untuk melakukan penilaian mutu agar dapat menemukan masalah mutu dalam sistem layanan kebidanan, dapat menggunakan
Cara di atas dalam pelaksanaan perjalanan dengan baik perlu dikembangkan atau disusun daftar pilih atau checklist. Kemudian checklist di sini adalah sumber daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu rangkaian proses kegiatan untuk meminimalkan kesalahan akibat kelalaian dalam bentuk pekerjaan. Checklist ini pun berbentuk dalam kolom-kolom yang memuat daftar pekerjaan kolom tempat kita memberi tanda atau keterangan apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau belum serta keterangan yang lainnya. Topik kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di topik berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.